Perjalanan kita sudah sampai Mojokerto. Mojokertone Mas, rawepat Mas Irwan. Masih mancing. Mojokertone. Berarti Mojokertonya ini Candi Pur. Bangsal. Oh, desane Bangsal, teman-teman. Kecamatan Bangsal. Kecamatan Bangsal. Desa Kutoporong. Kutoporong, kandangnya Mas Via. Ini bulannya, ini bapaknya. Halo Pak. Halo, kabarnya saya nggih. Alhamdulillah saya Mas. Alhamdulillah Mas Fian lagi cek panelnya karena hari ini mau check-in. Kita ikut menemani. Nah, di sini ada yang sudah disiapkan. Apa ini? Ini loh. Ilmu melegenda. Ini gula merah. Ini sengaja mau nanti buat check-in nih, Pak. Yeah. No, ini teman-teman. Ilmu yang lama tapi masih dipertahankan bagus. Buat vitamin, buat energi waktu ayam masa brooding. Nah, ini gudang tempat tidur ABK. Nyaman nih, anginnya los. Coba Mas, gosok lagi Mas. Loh, ini lagi pengecekan. Bikin 33 tadi. Iya. Nanti 32 teman. Nanti 33 naik nyala. Panelnya apa nek pakai basic Pak ini Pak? Basic yang simpel-simpelan ya. Nah, sudah disetting ke 33 nyala. Nanti 33 turun mati. Ini pakai 3 blower teman-teman, yang 2 ini intermittent, yang 1 suhu. Jadi bisa main suhu, main intermittent. Kecil pakai intermittent, pakai nomor 2. Ada alarmnya ini tambahan. Nah, ini alarm eblek. Nanti saya tunjukkan di pojok sana kalau pengen tahu teman-teman. Coba Mas buka dalamnya, sorry. Nah, ini pengaman pertama itu kita pakai breaker, kemudian naik ini pakai berapa ampere ini Pak? 10 ampere ya. Iya. Terus kemudian kontaktor, terus overload. Jadi insya Allah ini sudah biasa dipakai untuk kandang ayam. Jadi wajib minimal ini ya. Ada lagi yang di atasnya Pak? Ada lagi kalau misalkan mau dipasang tripas pas failure juga masih. Pas failure ya. Tapi ini aja sudah aman. Banyak aman. Tapi inginkan pas failure ya bisa ditambahkan. Di panel ini karena 3 pas, ada alarm, ada 2 blower intermittent, 1 suhu, dan tambahan cell deck. Kenapa ini cell deck pakai intermittent begini, nggak pakai suhu? Nah, kebanyakan peternak itu mengaliri sel decknya itu sekitar mungkin 30 menit sudah basah, dia bisa dimatikan terus bisa dinyalakan lagi. Begitu, itu kemudahan dari pakai intermittent. Maksudnya gitu teman-teman. Jadi fungsinya dari panel basic ini sudah sangat bisa mewakili ya, nggak pakai punos, nggak pakai APK. Tapi kalau ada rezeki ya pakai punos. Ya Mas Fian. Karena ingin hemat Mas ya. Yang dibagusin inilah kandangnya, Tara lihat. Bersih, rapi. Ini APK-nya. Mau kemana Mas? Situ. Ojo keluar sih, sapa jenenge? Anjas. Mas Anjas. Apa ini tenanan pite. Sing semangat Mas ya. Kerja sing tekun, sing rajin. Ayamnya dipelihara kayak milik sendiri. Jangan kayak punyanya bosnya, nanti sama enggak tenanan. Enggak serius ya. Oke? Oke, mau check in wajib semangat. Monggo lanjut. Enggak udah enggak ini lagi suruh berhenti. Nah, di samping sini ada cell deck teman-teman. Cell decknya itu kita pakai panel door. Panel doornya ini dibuat sederhana begini, pakai kayu, terus dikasih engsel begini, dikasih terpal, udah cukup. Silahkan contoh kalau mau buat sendiri. Di channel Sunam Sensei kita bagikan. Karena Mas Fian dan bapaknya ini kan nggak bisa ngerjain sendiri, butuh bantuan kita. Nah, terus ini pengunciannya, ini pakai kuku macan. Jadi kalau pas gini kan nggak bisa dibuka, terus bukanya begini, tinggal diputer. Nah, terus itu ada amit. Nah, talinya begini, kalau ada talinya ini. Nah, ini bisa diukur. Misalnya bukanya berapa bisa diukur di talinya ini ya. Silahkan buat
senyaman mungkin untuk kandangnya. Ini zona mewakili yang seperti ini ya, kanan kiri dengan lebar seldek persisinya ini 6 meter, jadi totalnya sekitar 12 meter untuk 3 blower. Sama ndak ikut aku Mas? Ayo ikut. Ikut sambil ngobrol sambil sampean tanya. Nah ini ada pertanyaan dari Mas Fian. Kita di sini review sambil belajar-belajar karena mau masa brooding teman-teman ya. Nah, saya sebut dulu ini pakai atap A12 warna putih supaya bersih. Dan kenapa pakai A12? Supaya bisa meredam panas kalau terpalnya itu tebal. Kemudian yang samping karena daerah ini sawah Mas ya? Sawah dan memang Mojokerto agak panas. Betul Mas ya? Ya, panas. Itu sebenarnya bagusnya pakai warna hitam A12. Jadi bisa blackout. Tadi tanya Mas Fiannya, Mas, kalau siang nggak kelihatan ya, tujuannya memang beda. Arang ini untuk menahan panas dari luar supaya nanti panasnya nggak terlalu parah di dalam kandang. Suhunya nanti cepat tercapai, kinerja blower maksimal. Itu Mas. Pak, kasihan nanti ayamnya panas-panasnya. Pakailah hitam ini teman-teman. Ayo maju dikit. Tadi sudah ya. Untuk tiranya A12, atapnya juga kalau bisa A12 karena kondisional. Kalau teman-teman itu daerahnya mungkin lebih dingin, nggak apa-apa. Ini nggak pakai A8. Dikurangin pakai A8 monggo silakan. Tapi kalau menurut saya untuk dinding itu minimal A12 saja deh gitu. Ini ada tirai warna putih karena ini masih persiapan, belum ditata rapi ya. Ini masih persiapan dan pakai pemanas UV. Ini tadi bilangnya Mas panasnya kok di atas. Memang kalau solar itu panasnya itu memang naiknya ke atas karena ringan dari ini ya, pembakaran dari hasil panas solar itu ke atas. Begitu. Nah, solusinya bagaimana? Nanti tak kasih solusi sebenarnya. Dipasangin deflektor begini. Ini dari atas gini ya. Kasih deflektor ke bawah. Jadi buatnya yang model ini Mas, yang bisa diluntung diukel. Pokoknya buat saja yang misalkan ini deflektornya itu dikasih besi ke bawah, nanti bisa diturunkan, bisa dinaikkan. Nah, jadi nanti ketika panas dari Jobo Solar ini naik ke atas, ketarik blower dia bisa mendasar teman-teman. Silahkan dipakai berapa tiang, 2 tiang atau 1 tiang sah, monggo. Itu salah satu ya, bagian salah satu Mas Fian. Nah, terus ada persiapan untuk ini sekemnya. Adi Mas, sekemnya ini apakah sudah cukup? Saya bilang ini cukup. Standarnya kan 10 cm. Itu oke. Ini saya rasa ini kurang lebih 7 cm. Sudah dalam, sudah tebel. Karena ini nantinya main seset. Jadi sekitar 3 harian atau berapa hari itu nanti diseset terus ditabur lagi supaya tetap bersih dan tidak bau. Karena kandang ini 6 meter kali 48 Mas ya. Ini pakai 2 jalur tempat minum. Kenapa nggak pakai 3? Sebenarnya bisa pakai 3, tapi nanti ruang geraknya terbatas ayamnya. Waktu kecil oke, waktu besar agak kasihan nanti karena nggak ada ruang bebas. Nah, terus solusinya pakai waktu kecil bagaimana? Apa Mas solusinya? Ayo kasih tahu. Penambahan wadah air minum yang kecil-kecil itu, yang 3 liter atau 5 liter? 3 liter. Ditaruhnya di sebelah sini ya. Nah, itu caranya teman-teman, penambahan wadah air minum yang kecil 3 liter dan baby chick. Baby chick Mas ya? Baby chick 20. Itu solusinya. Kalau memang dirasa ini kurang, pakailah manual, nggak apa-apa. Nah, ini ada pintu rahasia di sini. Ini waktu panen, terus nanti emergency jadi lewat tengah di sini. Kalau ada trouble dan sebagainya lewatnya tengah. Terus perangkaan, lompat lagi ya ke upgrade perangkaan ini. Ini pakai kayu ukuran yang disediakan Mas Fian. Ukuran berapa Mas? Ini 3 ya, apa 4 Mas? Sorry. 3 kali 46. 46. Iya, 46. Enggak ada ya. Agak kecil gitu Pak ya. Bukan 5 kayak biasanya kita tuh 55 teman-teman. Ini kayak ini maka 35 Mas ini. 35 ini sudah bisa kuat.
juga sudah kuat. Misalkan teman-teman pakai 5x5 tambah oke. Nah, tapi ini di sini ukurannya sudah 35 sudah bisa, sudah kuat juga, sudah rapi, tergantung masangnya. Kandang ini dibangun dengan konstruksi cor. Ya, cornya kokoh. Ukuran berapa Mas? 20 Mas atau 18? 20 persegi. Iya. Kuat teman-teman. Ya. Terus ditambah tambah dengan kayu apa ini Mas? Kayu kelapa? Bukan? Kayu meranti. Tambahkan kayu meranti supaya hemat. Kalau cor semua yo ekstra. Tapi ini sudah kuat sekali karena tiang utamanya segitu ukurannya. Di bagian sini ini wajib harus rapi karena untuk mengurangi kebocoran. Nah, caranya untuk merapikan ini ada frame mengelilingi ini ya. Saya selalu bilang ada frame supaya teman-teman bisa ngikutin. Yang bisa upgrade, yang nggak bisa upgrade panggil kita. Begitu di pojok-pojok ini ya, ada frame. Diusahakan rapi serapi-rapinya. Nah, begitupun ini. Ya, ini cara masangnya. Nah, bagian ini ya, frame-nya ini dulu, frame atas dulu baru samping. Jangan dahulukan samping terus pasang atap. Itu salah, nanti nggak bisa serapi ini. Ya kan? Ini masangnya setelah dikasih atap, teman-teman. Monggo, silakan belajar. Terus apa ya? Oh, ini ada tirai paten, ada tirai amplop. Misalkan ketemunya dekat pintu, itu jangan langsung amplop, harus ada patennya supaya tidak ngobos karena ada pintu di tengah. Baru kemudian tirai amplop, ada jaraknya. Kalau sudah mepet sini kan ya, kalau dibuka kan anginnya kenceng nih. Sorry, kalau kita ini sambil berimajinasi, kalau ini dibuka terus ini dekatnya ini langsung tirai amplop, nanti akan ketarik. Jadi wajib di sininya paten, sekelilingnya paten, minimal 1 tiang lah, 4 meter atau 5 meter, terus kemudian amplop lagi gitu. Tirai samping udah saya bahas. Ayo Mas ke pojokan Mas. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Sampean nanti bingung mau ada ayam grogi. Jangan grogi Mas, semangat pakai. Aku seneng kok ngajarin terus memberi support ke teman-teman ABK, karena kalau ABK-nya nanti gampang grogi, gampang bingung, kasihan dua-duanya. Udah ABK-nya bingung, yang pemilik kandang tambah bingung lagi. Ini kita pakai kita cek dulu, pakai simen, blowernya 50 in box fan, pakai 3. Kalau di Vulcan ini bisa menampung sekitar ayam 6.000 sampai 7.000 maksimal. Dan ini Mas Fian diisi berapa Mas? 4,5. 4,5 artinya apa Mas? Artinya ada DOC di sini 4.500. 4.500, tapi blowernya itu bisa menopang DOC sekitar 6.000 atau ayam besar 6.000 sekitar 12 ton. Dari sini nanti kinerja blower ini bisa maksimal dan ayam kandang ini nggak terlalu padat, tidak terlalu kerja keras lah blowernya. Mungkin dinyalakan 4 aja sudah cukup. Satunya Mas, ini buat jaga-jaga untuk make up ketika waktu panas. Kalau dinyalakan semua tambah oke. Nah, ini terkecuali teman-teman. Jadi saya itu menghitungkan selalu melebihkan supaya nanti jaga-jaga ketika panas. Terus kekurangan angin, kita nggak tahu, namanya musim, kadang panas kadang dingin, pas panas bingung, pas dingin bingung. Karena blower kalau dinyalakan semuanya suhunya terlalu dingin, kalau dinyalakan semuanya nanti lembab. Nah, itu teman-teman belajar lagi. Kalau nggak bisa tanya saya, mungkin saya bisa kasih ilmunya langsung by phone. Terus yang biru-biru ini apa? Oke, menuju ke sini. Biru-biru ini alarm eblek. Ini adalah made in Ciomas sendiri. Ini sudah wajib kalau mitranya Ciomas itu pakai ini. Supaya apa? Supaya aman. Nah, kalau yang mau buat sendiri, apa bahannya? Ini mika, mungkin buat atap ya rumah. Nggak pakai ini, pakai apapun bisa. Misalkan
yang sejenis ini pokoknya ringan. Kalau ringan ini kan gampang ketarik, set gini. Atau enggak gitu, seng. Triplek. Oh, malah iso ya sampean. Gawe dhewe lek iso ya. Ya deh, Mas. Terus ini sekakel apa namanya iki? Limit switch. Oh, limit switch. Wah, malah ngerti Mas Pian. Limit switch disambungkan ke kabel, ya lah. Terus ini jangan terlalu kecil juga. Kalau terlalu kecil nanti ini nggak bisa narik blowernya. Teman-teman, agak lebar ya, segini kira-kira berapa Mas ini? Sekitar 15 cm ya. 15 cm ke bawahnya 20-an nih. 25 ya, 20 cm enggak ada 15, mungkin 12 kali 20 teman-teman. Hanya perkiraannya enggak bawa meteran. Nanti ini bisa nekan celek gini, sama aja menekan tombol switch, terus di sana alarmnya bunyi. Nah, karena nggak ada karena ini ketekan nggak bunyi. Kalau ketekan gini nggak bunyi ya. Tetapi kalau malah ini bunyi. Karena kalau begini artinya blower ini nggak nyala. Kalau blowernya nyala ini ketekan. Ini loh. Ini ketekan ya. Kalau nyala. Nah, kalau nyala blower ketekan, alarmnya nggak nyala. Tapi kalau blowernya mati, entah kadang ini loh. Apa fan belnya putus, terus mungkin tiba-tiba mati lampu, ya Mas. Ya. Ini bisa menjadi penanda trouble dinamo. Siapa lagi Mas? Trouble orangnya ketiga. Ya, ini membantu. Silahkan teman-teman pakai dan contoh. Kalau enggak, yes, ini tak kasih nomornya Mas Pian. Silahkan nanti tanya saya. Ini kan belinya di Cioma, tapi kayaknya Mas Pian itu paham alarmnya ini pakai ini lah. Terus ada ininya apa? Ada plat apa ini? Besi plat kecil disambungin ya. Sini ada besi plat. Sambung ke sini, ala switchnya ini, pas ini sudah cukup. Terus masangnya ini bisa di jaring-jaring blowernya. Kemudian dikasih kabel tis, sudah cukup, beres. Oke, beres gitu. Terus di ujung sini pakai yang namanya N-set teman-teman. Ini pakai N-set. Kalau ada anginnya masuk ini bisa ditekan-tekan begini ya, supaya anginnya keluar dan ini bisa lancar lagi. Terus ini untuk buangan air kotor-kotor, membersihkan sini untuk flashing. Oke, begitu untuk informasinya dari kandangnya Mas Pian. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan dan ngobrolnya sama beliau ini membantu sedikit ilmu dari kita untuk teman-teman semuanya pada masa broadcasting. Dan kalau ada saran dari teman-teman silahkan komen di bawah, Mas tambahin dong ini. Nah, komen teman-teman yang ada di YouTube saya itu akan dibaca banyak orang ya, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat gitu teman. Silahkan teman-teman kasih ilmunya di komen-komen di YouTube saya, monggo. Nanti biar ilmunya menjadi amal buat teman-teman semuanya, buat kita semua, amin. Karena sudah persiapan mau check-in. Ini kabel-kabel sudah ditata, ya. Sudah mau ini pemanasnya dinyalakan dan DOC sebelum datang 1 jam, teman-teman. Karena kan bisa ditelepon sama pengirim DOC, nyalakan pemanas supaya suhu di ruangan ini sudah bisa menyesuaikan, tidak ayamnya masuk terus pemanasnya belum dinyalakan. Nah, nanti tambah ribet. Bebeknya sudah mau ditata, semua ditata untuk persiapan. Kira-kira 2 jam lagi sudah sampai DOC-nya ya. Himbauan dari saya, sebelum datang 1 jam DOC, nyalakan pemanas sebagai penyetapi suhu apa yang dibutuhkan oleh ayam. Karena ini sudah mau persiapan baru kerja, buat teman-teman ini supaya semangat dan cepat selesai untuk kinerjanya. Ayamnya mau datang, kita cari dulu tim kita dan pemberi semangat. Gak ada semuanya. Oke, Tonam dari Mojokerto, Bangsal undur diri. Semangatnya bagaimana? Salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat.
Yuhu.